Hambatan dari diri saya sendiri, karena saya belum bisa memanajemen waktu dengan baik karena memang overload, pekerjaan di struktural, kemudian mengajar juga kan harus ada jam wajib ngajar ya gitu, karena memang kewajiban kita untuk, pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Terutama untuk pendidikan di pengajaran ya lumayan cukup banyak, kemudian tugas struktural sebagai kaprodi pun banyak. Akhirnya ya itulah mereka gitu, saya berarti nggak akan ketemu mereka lagi, kemudian mereka nanti kerja di mana gitu, inget nggak sama kampusnya gitu sih. Jadi ya pasti akan menyedihkan, sedih juga ada, haru juga ya, happy juga. Jadi gitu. Enggak, enggak nangis sih, enggak nangis-nangisnya enggak Jadi dong. ikut terharu gitu, terbawa. Iya karena apa ya, mereka itu kan setiap kali lulusan kan, ya mungkin karena saya terlalu dekat ya, saya dekat dengan mereka, jadi saya merasa, oh berarti nanti saya tidak akan ketemu sama angkatan ini lagi gitu, yang bawel, yang circle di antara circle, ada circle di antara circle, terus saya tuh kalau di kelas kalau ada yang berantem ya udah gitu, jadi saya liatin aja. Oke, balik lagi sama P2K Podcast Pojok Kampus. Bareng lagi sama saya, Nini Kanjani, dan tamu spesial itu kemarin yang viral yaitu dosen friendly, cenah ya. Tapi sekarang baliknya nggak dosen friendly lagi, tapi dosen Kaprodi D3 Keperawatan. Perkenalkan dulu Bu, buat para viewers. Perkenalkan lagi nih. Perkenalkan, nama saya Fitria Prihatini. Saya lebih suka dipanggil Fitria karena kalau Prihatin itu dulu saya pernah nanya nih sama ibu saya, kenapa namanya Prihatini? Kata ibu saya lagi nggak punya beras, terus lagi mati lampu. Jadi saya lebih suka dipanggil Fitria. Atau teman-teman sih biasanya ada Pipit, ada Impit gitu ya. Jadi kalian pasti udah nggak asing ya sama dosen seperti ini. Siapa sih yang namanya Fitri? Ngomongin soal Kaprodi, Ibu mau tanya nih, berapa lama sih Ibu menjabat sebagai dosen Kaprodi di 3 keperawatan ini? Saya sebagai staff ya, saya tuh di Holistikes kan ada yang namanya struktural, ada yang untuk dosen juga ya. Fungsionalnya sebagai dosen. Kalau untuk jabatan sebagai Kaprodi dari 2017 akhir ya. Jadi sampai sekarang sih sekitar 5 tahun. Udah lumayan lama ya. Ya, lumayan lama. Terus kalau ngomongin soal udah lamanya nih Bu, ada nggak sih Bu hambatan Ibu gitu selama menjadi Prodi D3 Keperawatan gitu, cara mengatur mahasiswa keperawatannya gitu Bu, mungkin bisa ke Ibu sharing gitu, cerita-cerita. Hambatan sih selalu ada ya, cuma dinikmati aja sih, dijalanin aja. Kalau karena kan biasanya mahasiswa D3 sih sampai hari ini memang selalu alhamdulillah banyak ya, minimal tuh 40 mahasiswa lah ya. Hambatan dari diri saya sendiri karena saya belum bisa memanajemen waktu dengan baik karena memang overload pekerjaan di struktural, kemudian mengajar juga kan harus ada jam wajib ngajar ya gitu, karena memang kewajiban kita untuk pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Terutama untuk pendidikan di pengajaran ya lumayan cukup banyak, kemudian tugas struktural sebagai kaprodi pun banyak. Akhirnya ya agak digeser-geser lah. Jadi pinter-pinternya memanage waktu dengan baik. Kalau saya tidak bisa memanage waktu dengan baik, ya akhirnya ada yang harus mengalah, terus dikalahkan atau keteteran gitu ya. Kalau dari segi mahasiswa ya, yang namanya mahasiswa ya gitu. Saya sih tidak pernah berusaha untuk tidak menganggap bahwa itu adalah hambatan yang besar. Karena memang saya juga pernah kuliah, saya juga pernah jadi mahasiswa yang ya lumayan nggak nakal sih. Ya, mahasiswa tahu lah kalau kadang-kadang juga ada yang males, terlambat gitu ya, atau yang memang ya agak selengean gitu, itu bukan hambatan sih kalau menurut saya, karena saya merasa bahwa passion saya memang dengan anak-anak ya, dengan mahasiswa. Jadi kadang saya sebagai kaprodi itu kalau sudah melihat mahasiswa saya gitu di D3 keperawatan itu kayak mereka bareng atau ada pencapaian, itu kayaknya tuh beban saya tuh hilang. Jadi saya enjoy aja sih. Senang aja karena mereka itu adalah boosternya saya gitu pada saat di pekerjaan di weekday gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi gitu Bu. Iya. Menurut Ibu tugas jadi kaprodi itu berat
atau enggak sih Bu? Kan Ibu kan selaku jadi dosen juga kan tadi cerita gitu, cara mengaturnya juga kan tadi susah gitu. Menurut Ibu berat atau enjoy aja gitu Bu? Ya, kalau kita sudah menganggap itu berat, kayaknya agak beban ya. Cuma saya tidak memposisikan sebagai kaprodi itu berat banget karena saya selalu melihat bahwa orang juga banyak yang posisinya tentu lebih tinggi atau dan kalau saya lihat orang-orang yang memang di fungsional kadang-kadang atau memang tidak memegang struktural itu juga lebih berat ya gitu pekerjaannya, beban kerjanya gitu. Jadi kalau saya sih berusaha untuk enjoy aja gitu, tidak terbebani walaupun kadang-kadang stres sendiri sih kalau lihat dari pekerjaannya seperti apa, kemudian mengajar belum, ini belum gitu ya. Tapi ya enjoy aja kalau dibilang berat ya itu sih subjektif ya gitu bagaimana kita memposisikan tugas dan kewajiban. Kalau itu sudah menjadi kewajiban ya tidak terbebani gitu. Kalau itu sudah menjadi tanggung jawabnya kita ya mau nggak mau kita harus lakukan dengan senang hati biar tidak terbebani sih gitu aja. Selama ini sih begitu ya. Jadi saya mungkin saya sangat mencintai anak-anak saya gitu. Jadi mencoba untuk ya do the best aja buat mereka gitu. Yang terbaik walaupun ya kadang-kadang ada kekurangan-kekurangan lah. Terus kan cara mengatur waktunya gimana nih Bu? Kan itu kan butuh waktu kan, maksudnya dari itu juga dari dosen jadi ke prodi, cara mengaturnya gimana sih Bu gitu? Supaya tetap berjalan dengan sesuai rencananya gitu Bu. Kalau untuk mengaturnya kan kita juga kerja tim ya. Saya juga tidak bekerja sendiri, kita kerja tim. Jadi kalau untuk jadwal ya kita salah satunya mengatur untuk jalan semua. Ya diatur gitu jadwal ngajar pun sehari kalau bisa hanya 2 kelas. Hanya 2 kelas aja. Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 11.45 selebihnya setelah itu ya untuk mengerjakan struktural gitu. Jadi ya berusaha untuk sama-sama jalan. Kemudian kalau di D3 kan kadang-kadang ada praktek gitu ya. Jadi bisa-bisa kita membagi agak berat juga sih kalau di D3 kan memang ada jam prakteknya ya. Kadang-kadang harus selesai nih gitu sebelum karena saya berupaya untuk sebelum praktek itu perkuliahan selesai gitu. Jadi memang berusaha untuk yang membagi mengajar untuk saya sendiri. Kemudian saya juga kan berbagi tim yang mengajar kan banyak juga dari rumah sakit juga ada gitu. Ya alhamdulillah sih ya sejauh ini sih ya dibilang lancar ya. Kalaupun terkendala biasanya kalau kita mau ada perkuliahan harusnya setiap minggu rutin tapi ada kegiatan lain jadi harus mundur. Kemudian kalau lagi praktek pun kadang-kadang kita sudah minta tanggal sekian cuma di rumah sakitnya padat jadi harus mundur gitu. Kita juga mengikuti jadwalnya. Terus menurut Ibu untuk kedepannya buat Kaprodi D3 Keperawatan ini supaya berjalan lebih baik itu gimana Bu? Kayak semacam proker gitu buat kedepannya. Pesan buat Prodi D3 ya buat saya sendiri. Buat kedepannya gitu. Buat kedepannya sih terutama manajemen waktu ya, time manajemen supaya bisa terbagi, bisa semua dikerjakan dengan baik ya time manajemen waktunya yang memang saya sampai saat ini pun masih menata gitu bagaimana bisa mengalokasikan waktu sebaik mungkin di jam kerja di weekday ya supaya di rumah tuh Sabtu Minggu tuh enggak tidak melakukan pekerjaan atau membawa PR ke rumah. Tapi kadang-kadang saya sebagai pengajar pun ya Sabtu memang kadang-kadang ngajar gitu. Ya itu sih kalau untuk kedepannya prodi D3 ya untuk time management waktu dengan baik gitu. Kemudian kalau schedule sih sebenarnya udah ada di kurikulum ya di semua prodi juga di semua institusi pasti sudah terstruktur dengan kurikulum tersebut gitu. Jadi time management aja, kemudian juga jangan lupa kita terlalu ke bawah ya, selalu evaluasi ke mahasiswa kendalanya apa, dosennya seperti apa, hambatannya di mana gitu, supaya dari saya juga bisa memberikan yang terbaik buat mahasiswa. Gitu. Terus nih terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir pesan untuk mahasiswa keperawatannya gitu Bu, kedepannya supaya tetap bisa kompeten gitu selama melakukan praktek atau ujian kompetisi gitu gimana tuh Bu? Kalau
supaya kompeten Iya, ya, karena kalau di vokasi kan khususnya D3 keperawatan itu akan ada uji kompetensi, juga sekarang sudah ada OSKE gitu ya. Jadi kita mempersiapkan untuk uji OSKE di akhir, tidak hanya UKOM CBT saja, tapi juga OSKE. Nah, salah satunya yang harus disiapkan apa gitu, pada saat ada jadwal praktek ya mahasiswanya tidak boleh bolos pada saat praktek dan memang saya melakukan absensi praktek laboratorium dan klinik harus 100%. Kemudian kalau di klinik diharapkan mereka tidak banyak istirahat di luar gitu. Jadi istirahat setengah jam atau bahkan kalau punya makanan atau punya bekal yang makan di ruangan aja. Kemudian membaca, tentunya membaca buku karena kan ilmu selalu berkembang ya. Kemudian kalau mengerjakan asuhan keperawatan ya pakai datanya dengan baik, karena untuk uji kompetensi kalau kita sudah asesmen datanya dengan baik, datanya lengkap ya mereka tidak akan kesulitan sih untuk mengerjakan uji kompetensi, karena di situ dibutuhkan analisa kasus. Kalau terbiasa mahasiswanya mengerjakan tugas askep dengan baik, konsultasi gitu, kemudian dekat dengan pasien sih, ya tidak akan kesulitan, pasti insya Allah akan kompeten. Selalu berupaya untuk lulus 100%. Berarti kalau yang kemarin tuh Bu, kompeten semua kan sekarang Kompeten ya, alhamdulillah untuk wisuda sekarang semua mahasiswa bisa wisuda semua. Jadi alhamdulillah ya udah lega nggak Bu sebagai keprodi keperawatan, kayak lihat mereka bisa wisuda bareng dari awal masuk gitu. Ya itu yang tadi saya bilang, mahasiswa itu adalah boosternya saya. Saya explore feeling kali ya. Kalau jadi saya tuh merasa bahwa mereka itu adalah anak-anak saya dan juga milik saya tentunya, secara ada ya tanda kutip gitu. Jadi ketika mereka sudah selesai kayak yang angkatan ini mau wisuda, itu adalah suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Oh iya ternyata anak saya angkatan sekian lulus gitu ya. Dan jadi agak berat sebenarnya, agak sedih juga ya. Sedih mereka mau ini, dan saya kadang-kadang melihat saya nggak ketemu sama si A, saya nggak teriakin si A gitu untuk belajar. Kemudian nanti mereka gimana? Ya pada saat hari terakhir di wisuda itu juga saya merasa ya nanti saya nggak ketemu sama anak-anak ini, karena bagaimanapun bervariasi ya gitu anak-anak ya, mereka selalu setiap angkatan itu di saya khususnya di D3 keperawatan ya selalu berkesan di saya gitu, karena setiap angkatan tuh berbeda-beda gitu. Dan selama ini sih saya sebagai kader selalu dekat dengan mereka, jadi apapun saya tidak pernah membuka gimana sih jadi mereka selalu report gitu kalau ini menggibah sama saya gitu, Bu ini Bu yang ini kan seperti. Jadi saya ngerasanya ya itulah mereka gitu, saya berarti nggak akan ketemu mereka lagi. Kemudian mereka nanti kerja di mana gitu, inget nggak sama kampusnya gitu sih. Jadi ya pasti akan menyedihkan, sedih juga ada, haru juga ya, happy juga. Jadi gitu. Enggak nangis sih. Enggak nangisnya nonton Jadi ikut terharu gitu, terbawa. Ya karena apa ya, mereka itu kan setiap kali lulusan kan ya mungkin karena saya terlalu dekat ya. Saya dekat dengan mereka. Jadi saya merasa oh berarti nanti saya tidak akan ketemu sama angkatan ini lagi gitu, yang bawel, yang circle di antara circle, ada circle di antara circle. Terus saya tuh kalau di kelas kalau ada yang berantem ya udah gitu. Jadi saya liatin aja. Kalau ada presentasi berantem ya udah berantem aja, kalian udah dewasa kan gitu. Ya udah endingnya ya selesaikan sendiri, saya hanya observasi gitu. Jadi kalau lagi praktek nih misalnya nih lagi praktek kan suka ada konflik-konflik ya, karena kalau praktek ada 2 minggu, ada sebulan, 3 bulan, itu kan selalu ada konflik. Jadi kalau ada berantem saling mengadu sebenarnya. Jadi ya saya sih senyum-senyum aja, itulah anak-anak gitu. Biasanya mereka yang adem sendiri. Iya, ya gitu. Ya itu sih yang nanti akan kehilangan. Setiap tahun kan siklusnya akan sih. Jadi udah terbiasa, tapi bangga juga Bu ya buat ya kalau mereka sudah lulus, sudah selesai, ya itu melegakan biasanya. Dan Bu Fitri terima kasih atas waktunya Bu, mau dikorek gimana sih jadi D3 Perkaprodi D3 keperawatan gitu. Buat yang di rumah jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa terus nonton video-video dari Stikes Persada Indonesia, terutama P2K ya. Terima kasih.